Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Pemberdayaan Ekonomi akan mempresentasikan materi yang berjudul Ekonomi Kerakyatan. Saya, Kholisatul NIM 200, akan menjelaskan subbab materi yang pertama, yaitu pengertian ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat atau grassroots ekonomi adalah derivat dari doktrin kerakyatan Indonesia. Doktrin kerakyatan adalah doktrin berdasarkan gospel tahta untuk rakyat. Ekonomi rakyat adalah wujud dari ekonomi berbasis rakyat dan ekonomi terpusat pada kepentingan rakyat yang merupakan inti pasal 33 UUD 1945 terutama ayat 2 dan ayat 3. Ekonomi kerakyatan dari sisi mikro disebut sebagai usaha rakyat. Ekonomi kerakyatan menekankan pada pelibatan masyarakat dalam proses ataupun pemanfaatan hasil secara berkeadilan. Apabila proses tersebut hanya menghasilkan kesenjangan, maka ekonomi kerakyatan belum menjadi komitmen bulat penyelenggara negara. Ekonomi kerakyatan juga bisa dimaknai sebagai sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat sendiri berarti sebuah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat mayoritas dengan arah swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternatif dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan. Penerapan teori yang telah membawa kesuksesan di negara-negara kawasan Eropa itu ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda. Bahkan di kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang, teori pertumbuhan justru menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar. Oleh karena itu, pada akhirnya ahli ekonomi Indonesia berusaha menekankan atau mengembangkan berbagai alternatif konsep pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan prioritas, tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan pembangunan nasional yang berintikan pada manusia tanpa harus mengorbankan kepentingan manusia atau masyarakat lainnya. Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain, konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Dengan ditegaskan bahwa tujuan utama penyelenggara sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya ekonomi kerakyatan bertumpu pada keterlibatan dan peran serta seluruh lapisan dan elemen masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penerimaan hasil kegiatan ekonomi yang berkeadilan sehingga hasil pembangunan juga dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang membangun ekonomi kerakyatan. Banyak terjadi pro kontra terhadap konsep ini, karena banyak yang beranggapan bahwa konsep ekonomi kerakyatan itu tidak jelas dan hanya sekedar basa-basi dalam membela kepentingan rakyat. Ekonomi kerakyatan itu merupakan salah satu alternatif yang pernah ditawarkan. Sebagai salah satu alternatif, ekonomi kerakyatan mencoba untuk mengangkat kepentingan orang banyak. Di negara ini pernah ada yang namanya sistem konglomerasi, di mana sistem ini sangat merugikan masyarakat karena praktek-praktek monopoli dan pemberian keistimewaan terhadap golongan tertentu saja. Maka dari itu, kondisi perekonomian pada saat itu diambang kehancuran dan kebangkrutan. Para ekonom akhirnya menawarkan salah satu alternatif, yaitu ekonomi kerakyatan, untuk berusaha menghidupkan kembali perekonomian masyarakat, ekonomi rakyat, dan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ini memang sudah lama muncul, namun sering dilupakan.
Bahkan banyak yang belum memahami apa yang dimaksud dengan ekonomi rakyat dan sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat biasa juga disebut dengan perekonomian pribumi. Sistem ekonomi kerakyatan itu menyangkut dua aspek. Yang pertama, aspek keadilan atau demokrasi ekonomi, dan yang kedua, keberpihakan pada ekonomi rakyat. Tujuan akhir dari sistem ini yaitu guna peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas warga masyarakat. Dua, tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Konsep ini sudah mulai diperbincangkan dalam sidang umum MPR tahun 1992 dan berhasil dimasukkan dalam GBHN tahun 1993. Konsep ekonomi yang menonjol dalam perbincangan tersebut adalah seputar peran ekonomi dan usaha kecil. Namun di dalam GBHN tahun 1998, konsep ini semakin kabur karena tokoh-tokoh ekonomi kerakyatan seperti Profesor Mupiarto, Adi Sassono, dan yang lainnya sudah dibersihkan dari tatanan pemerintahan. Perjalanan ekonomi kerakyatan ini tampaknya mengalami pasang surut. Ketika ekonomi tumbuh baik, sistem ini dilupakan. Namun ketika ada gejolak ekonomi, sistem ini muncul lagi ke permukaan. Padahal keberhasilan sistem ini baru akan diraih secara bertahap. Kegagalan demi kegagalan banyak terjadi dalam membangun ekonomi rakyat. Gubernur Riau pernah mengatakan dalam media massa Riau Post pada 21 Maret 2001 bahwa Pemprov telah menyediakan 70 miliar untuk menjalankan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau dengan suku bunga 3%. Per kabupaten berarti dikucurkan dana sebesar 4,67 miliar rupiah. Bila dibandingkan dengan APBD per kabupaten, jumlah ini memang masih terlalu sedikit untuk dibanggakan. Tapi yang paling menggembirakan adalah rendahnya suku bunga. Namun dalam penerapan suku bunga yang rendah juga menjadi dilematik, karena jika suku bunga terlalu rendah sering disalahgunakan, dan apabila suku bunga terlalu tinggi maka akan memberatkan dunia usaha. Secara konseptual, terobosan pemerintah Provinsi Riau memang seakan-akan memihak ekonomi rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya banyak ditemui kendala. Banyak kasus kredit selama ini yang belum terselesaikan dengan baik. Hendaknya kebijakan penyaluran dan penetapan suku bunga harus diperhatikan. Karena itu, penyelesaian dan identifikasi terhadap calon penerima kredit harus dilakukan lebih teliti lagi agar tidak terjadi kredit macet. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang pertama yaitu melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi. Yang kedua, melakukan program-program pembinaan terhadap pelaku-pelaku ekonomi melalui program pendampingan. Yang ketiga, melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha. Yang keempat, melakukan koordinasi dan evaluasi secara periodik antar instansi yang terlibat dalam pembinaan. Jadi keberhasilan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga instansi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mempersiapkan model ekonomi kerakyatan. Sampai saat ini belum terlihat ada konsep yang jelas sebagaimana sistem ekonomi kerakyatan yang itu dapat dilaksanakan. Menciptakan sebuah sistem memang bukanlah sebuah pekerjaan yang gampang, termasuk sistem ekonomi yang selama ini kita kenal, namun secara konseptual sistem tersebut harus disederhanakan dalam bentuk pola-pola yang dikombinasikan agar dapat sebuah model yang representatif sehingga dapat menjadi pedoman dan melaksanakannya.
Dari berbagai kelemahan UKMK selama ini sebenarnya kita dapat membuat berbagai acuan sederhana yang dapat dijadikan pedoman untuk dihindari pekerjaannya, untuk dihindari pelaksananya maksudnya. Kelemahan yang esensial yaitu berkaitan dengan manajemen usaha, permodalan dan akses terhadap sumber modal, pasar dan informasi pasar, penggunaan teknologi serta berbagai aspek internal dan eksternal lainnya. Oleh karena itu, penanganan UKMK pada konteks pengembangan usaha terkait dengan aspek kelembagaannya selama ini terkesan tidak sinkron, terutama antara aspek pembinaan dan pembiayaan. Aspek pembinaan sebagai salah satu bagian penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berkaitan dengan unsur pembinaan SDM, manajemen usaha, pasar dan informasi pasar serta teknologi. Pola pembinaan yang berkesinambungan merupakan hal-hal penting untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kinerja yang dimiliki UKMK pada masa lalu. Program pembinaan dapat dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, sosialisasi tentang perangkat hukum dan peraturan, pendampingan dan bimbingan usaha, termasuk memberikan berbagai pengetahuan melalui praktik lapangan dan in-house training. Kalau hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka upaya pengembangan UKMK akan dapat terrealisasikan dengan baik. B. Aspek pembiayaan. Aspek pembiayaan UKMK selama ini lebih banyak dijalankan oleh BUMN dan BUMS dalam bentuk Community Development atau CD, sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya tumbuh dan berkembangnya kehidupan ekonomi rakyat secara mandiri atau kelompok jarang, atau juga peran para tengkulak atau rentenir. Hal ini merupakan pilihan alternatif karena tidak tersentuhnya anggaran pembangunan pemerintah baik melalui APBN maupun APBD. Dengan diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah, kemudian muncul wacana untuk menghidupkan ekonomi rakyat melalui pembiayaan APBD dan APBN. Yang ketiga adalah C, aspek kemitraan. Aspek ini selalu kita lupakan, padahal untuk menciptakan UKMK yang tangguh dan mandiri diperlukan kerjasama baik antara usaha kecil, menengah, dan usaha skala besar. Dalam bentuk kemitraannya, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah PP nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan, namun hasilnya belum tampak sebagaimana yang dirasakan oleh Korea dan Jepang melalui pola subkontraknya. Yang dia terakhir yaitu aspek yuridis formal. Pada aspek ini masih ditemui beberapa kelemahan karena peraturan pemerintah tentang kemitraan tidak diiringi dengan mengeluarkan peraturan daerah atau perda. Banyak hal sebenarnya yang perlu diatur tentang pembinaan, pembiayaan, kemitraan, kelembagaan dan keterkaitan antar unsur pembina, semuanya baru pada tahap akan dipersiapkan. Ini artinya harus menunggu komitmen Pemprov dan DPRD untuk menindaklanjutinya. Sekian, terima kasih. Saya Emilia Puspitan Intias, NIM 228. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai ekonomi rakyat dan persaingan global. Saat era globalisasi telah hadir, maka yang menjadi permasalahan utamanya yaitu mampu atau tidaknya usaha ekonomi rakyat tumbuh baik dan bersaing secara terbuka menghadapi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Nah, mampu atau tidaknya kita itu tergantung dengan usaha-usaha yang dilakukan. Berbagai upaya atau usaha agar mampu turut bersaing di era perdagangan bebas harus dimulai untuk dilakukan. Langkah-langkah yang bisa dilakukannya yaitu antara lain yang pertama, menginventarisir potensi dan komoditi unggulan yang dapat dikembangkan dalam bentuk produk-produk olahan maupun bahan baku. Keunggulan ini pasti ada sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Inventarisasi sumber daya alam seperti ini memiliki nilai jual untuk menghasilkan devisa yang dibutuhkan negara. Kemudian, yang kedua, mendaftarkan produk yang dihasilkan oleh usaha ekonomi rakyat ke berbagai bidang yang memiliki ISO yang dikelola oleh BUMN dan BUMS agar diterima di pasar internasional. Di era perdagangan bebas kita tidak lagi berpikir secara lokal, regional, dan nasional, tetapi lebih dari itu. Nah, upaya ini harus didorong oleh pemerintah agar UKM dapat tumbuh wajar dan mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lain di negara lain. Dan yang ketiga menghargai hak atas kekayaan intelektual atau HAKI untuk melindungi karya anak bangsa, sehingga upaya menjual lisensi seperti yang dilakukan berbagai negara juga dapat dilakukan oleh pelaku ekonomi
nasional. Kemudian yang keempat ada memperluas jaringan pasar yang dapat menampung produksi ekonomi rakyat untuk diakses ke berbagai daerah atau wilayah yang membutuhkan. Nah, hal ini masih sangat memprihatinkan karena setelah memproduksi sebuah barang, rakyat tidak mampu memasarkannya. Di sini diperlukan sebuah institusi yang bertanggung jawab agar produksi ekonomi rakyat dapat didistribusikan dengan baik. Kemudian yang kelima, penguasaan teknologi. Nah, sungguh pun faktor ini masih menjadi momok bagi bangsa kita. Namun hal ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau menciptakan teknologi sulit dilakukan, meniru pun jadilah. Kalau meniru juga tidak bisa, maka menggunakan teknologi yang sudah ada mutlak harus dilakukan. Penggunaan teknologi sangat berkaitan dengan mutu atau kualitas produksi yang standar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian yang keenam, penguatan kelembagaan. Hal ini merupakan salah satu bagian penting dalam pengembangan ekonomi rakyat, baik pada instansi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu komitmen dan mentalitas birokrasi sebagai penanggung jawab nasib rakyat juga harus segera diperbaiki. Paling tidak secara bertahap tetapi pasti. Nah, ketujuh poin itulah yang menjadi strategi agar kita bisa mampu bersaing di era global pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Agustin, NIM 237 akan menjelaskan tentang etika bisnis yang menyimpang. Apa itu etika bisnis yang menyimpang? Etika bisnis yang menyimpang adalah disiplin ilmu pemasaran yang mengajarkan bagaimana caranya menetapkan suatu harga jual produk, apakah melalui pendekatan pasar, biaya, dan lainnya. Dalam rangka penetapan harga tersebut juga dikenal dengan adanya psikologi harga. Kebijakan harga juga tanpa didasari banyak ditemui dalam kegiatan pasar. Contohnya seperti direct marketing, pasar swalayan, warabala, dan lain-lain. Dalam fungsi utama dari psikologi pasar itu sendiri adalah untuk menarik perhatian pelanggan dengan melakukan proses periklanan, label harga, brosur-brosur, dan sebagainya. Adapun pertanyaan yang terlintas dalam pelaku pasar seperti apakah psikologi pasar menurut etika bisnis adalah kebijakan dalam pasar patut yang diterapkan jika dilihat dari kepentingan konsumen maupun penjual itu sendiri. Adapun dengan keduanya, benar atau tidaknya, jawaban dari pertanyaan di atas itu semua kembali kepada persepsi kita masing-masing. Di dalam etika bisnis ini terdapat dua pokok hal, yaitu di dalamnya terdapat yang pertama pendekatan psikologi dan yang kedua etika bisnis. Yang babnya selanjutnya adalah konsep manajemen teknologi. Dalam konsep manajemen teknologi itu sendiri juga dapat diartikan sebagai pengetahuan mendasar tentang aspek teknologi, paling tidak meliputi dua hal. Yang pertama, proses penciptaan dan akhir teknologi. Pada aspek akhir teknologi dapat dilakukan dengan pembelian terlebih dahulu. Lalu, dengan selanjutnya dilatih, mengembangkan, dan mengapresiasikannya. Bahkan secara bertahap dapat dikuasai dan dikembangkan seseorang itu sendiri. Dalam konsep manajemen teknologi dapat digolongkan dengan beberapa komponen penting, yaitu yang pertama atribut dan komponen teknologi, yang kedua tantangan strategi teknologi, yang ketiga teknologi tepat guna, dan yang terakhir adalah konsep manajemen teknologi. Sekian penjelasan singkat dari saya dan presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.